Selamat pagi, Bu Umi. Iya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ceria ya. Ceria, seger kelihatannya. Nggih, Bu, ya. Baik, Bu Tuti. Kiranya kita pagi hari ini ada waktu 15 menitan ya. Tidak lama. Kira-kira mau cerita apa ini pagi ini? Baik, begini Bu Umi. Saya itu masih bingung ya, Bu ya. Karena Bingung siswa ya. saya belum bisa baca. Padahal sudah kelas 5 ini ya. Jadi tiap disuruh membaca sama Bu Guru itu ke depan tuh gugup sekali ya. Berapa anak itu? Ya. Berapa anak itu? Ini satu anak. Keringet. Terus kemudian lama tuh suaranya pelan-pelan terus hilang sama sekali. Itu teman-teman tapi enggak serak gitu ya? Enggak. Memang begitu karena dia gugup nervous. Dan tambah pula teman-temannya sering menertawakan. Kemudian dia kayak gimana gugupnya makin bertambah ya. Terus dia sudah sekarang jarang mau lagi untuk membaca di depan kelas, Bu Umi. Saya tuh bingung, Bu. Iya. Oke, saya sudah menangkap ini apa yang Bu Tuti rasakan ini ya. Kelas 5 tapi belum bisa baca gitu Bu ya. Nah, kira-kira Bu Tuti mau sharing apa ini di pertemuan kita? Tujuannya mau apa ini Bu Tuti? Iya. Tujuan saya tuh ingin memahami Bu, bagaimana sih mengajarkan pada siswa saya tersebut tentang cara membaca yang baik sehingga dia tuh bisa mulai membaca dan pelan-pelan mau membaca di depan kelas untuk mengembalikan kepercayaan dirinya kembali, terus sehingga dia tuh bisa mengikuti pelajaran seperti teman-teman yang lainnya gitu. Berarti di waktu ini Bu Tuti mau membagi cara bagaimana bisa mengajarkan membaca anaknya di kelas 5 ya. Karena sudah kelas 5. Baik Bu Tuti, mungkin Bu Tuti kira-kira kenapa ini anak sampai kelas 5 belum bisa baca ini, mungkin penyebabnya dari anak sendiri mungkin? Dari Bu Tuti? Kalau yang anak ini dia memang IQ-nya agak kurang ya Bu, tapi bukan termasuk anak yang berkebutuhan khusus, bukan. Cuman dari pihak orang tua itu sudah mengikutkan anak tersebut itu di les privat, cuman ya masih sudah les privat ya. Kembangnya sudah di kampung tapi ya ini notabene aku masih belum ada perkembangan berarti sih, masih jauh di atas teman-teman, di bawah teman-temannya. Dan saya tuh bahkan orang tuanya sudah sering komunikasi dengan saya, memang tolong dibantu, memang anak saya itu kemampuannya segitu IQ-nya. Jadi untuk memaksakan harus bisa seperti teman-temannya tuh sulit sekali. Memang sepertinya itu bawaan dari lahir kayaknya Bu itu. Kira-kira itu membacanya itu sudah ada satu kata atau kalimat atau bagaimana itu? Memahami hurufnya atau bagaimana itu? Kalau dalam tekniknya dua huruf malah mengejanya itu dua huruf. Baru jadi untuk mengeja gitu ya? Iya, baru karena dia mengeja gitu. Iya, dari kecil itu kayak merasa aku kurang. Jadi kalau disuruh maju tuh nggak mau. Jadi harus dibimbing lagi secara khusus
antara guru dengan siswa di waktu sendiri gitu. Ya sering saya panggil juga sering itu saya gimana maunya membaca seperti apa, kayak gitu-gitu bimbingannya. Terus ya memang gimana ya, agak susah beneran, memang ini kan bawaan soalnya. Tapi anaknya normal. Enggak Anaknya normal Bu ya. Ya, Memang cuman ini berarti IQ yang di bawah rata-rata gitu. Tapi baik Bu Tutik, saya sudah merangkum ini beberapa masalah jenengan dan mungkin baik mungkin bisa cerita kira-kira yang sudah Ibu Tutik lakukan di sekolah untuk mempelajari bacanya bagaimana kira-kira persiapan ini berhubungan dengan persiapan saya gitu. Iya Bu ya, yang sudah dilakukan di sekolah jenengan. Baik Bu Umi, saya sudah memulai mengajari anak tersebut membaca. Di akhir pembelajaran saya panggil ke depan untuk saya tanya, ini belajar sama Bu Guru, saya memberinya buku paket yang belajar membaca yang perjilid seperti anak kelas 1 karena saya anggap dia pemula ya Bu ya. Ya, memang diulang per huruf suku kata ya Bu ya. Buku paket yang mulai dari 2 suku kata, kemudian kata-kata pendek sampai dengan kalimat-kalimat sederhana. Jadi saya memberinya pilihan ingin belajar di mana gitu. Jadi saya mengajarinya secara pribadi setelah jam pelajaran selesai dengan buku paket yang dipakai oleh anak kelas 1 karena saya mau dari awal ngetriknya gitu. Terus ini sudah ada, kan ini sudah berlangsung tengah semester ya Bu ya. Kira-kira sudah sampai mana ini untuk membacanya anak tersebut? Jadi kalau untuk anak yang ini saya tidak fokus ke pembelajaran yang di LKS ya Bu Umi karena kemampuannya yang jauh tertinggal di anak-anak. Jadi kan kita menghadapi ANBK juga butuh literasi yang bagus. Iya, karena banyak membaca di situ ya. Ya, akhirnya saya hanya menekankan pokoknya kamu bisa baca dulu aja karena kalau nggak bisa baca tuh nggak akan bisa mengerjakan ANBK contohnya. Nah, di situ saya memberi oke, kamu belajar baca sama Bu Tutik, boleh pilih tempat di mana, mau di kantor boleh, mau di kelas, mau di perpus. Saya berikan pilihan sehingga dia merasa nyaman dan tenang serta belajar yang menyenangkan biar cepat masuknya gitu Bu Umi. Terus anaknya juga memberikan jawaban mau di perpus aja Bu biar gak ada teman-teman gitu kan, karena kalau ada teman dia agak keringetan, malu mungkin ya, keringetan. Iya, karena mungkin merasa ya insecure ya Bu ya. Tapi bagus kok Bu Tutik sudah mempelajari, mengulang-ulang huruf, memberikan latihan membaca, memberikan waktu khusus. Tadi juga sudah belajar suku kata gitu. Iya. Dan saya itu juga menyediakan tempat yang bagus, nyaman gitu. Ya. Saya mengajarinya dengan itu Bu, anaknya kan agak kalau ditegur itu agak rendah diri. Jadi saya mengajari murid saya itu dengan sabar, tidak memarahi atau menegur, sehingga dia merasa dengan saya tuh nyaman, nggak ada takut gitu ya. Iya, harus terlihat
senang dulu dengan gurunya ya. Iya, Biar senang, nyaman dia. nyaman, dan yang penting tuh nggak dimarahi atau dibandingkan dengan temannya yang lain tuh dia langsung diem, nggak mau lanjut anaknya. Itu kira-kira untuk apa? Bilang lagi ya. Untuk rencana terdekat ini kira-kira Bu Tuti mau apa untuk anak ini? Rencana terdekat ini. Rencana terdekat ini kan mau ini kan ANBK ya Bu, saya menyuruh siswa saya itu untuk mencoba membaca di depan teman-temannya gitu. Karena kan untuk memunculkan percaya dirinya kembali itu dia butuh, dan kemarin itu setelah saya coba mengajarinya, dia sudah bisa membaca huruf kalimat sederhana. Oh, sudah Saya bisa pilihkan baca kalimat. ya, Ya. ya. Cuman masih di yang 4 huruf, 5 huruf, kata kalimatnya tuh yang pendek-pendek. Terus kemudian saya ingin dia membaca di depan teman-temannya, terutama teman yang sebangku dulu, untuk menjadikan tutor sebaya baginya. Kemudian kalau dia sudah percayaan dirinya sudah muncul, nanti dia tak suruh membaca di depan kelas gitu. Jadi kemarin pernah ya tak coba yang seperti itu anaknya mampu tapi masih kurang. Dan setelah dia bisa di depan kelas dia mau. Kemudian teman-temannya memberikan aplaus walaupun itu masih kurang. Tapi ada apa itu usaha sekecil pun kita tetap beri itu ya. Teman-temannya saya suruh memberikan Motivasi. aplaus usahanya ya untuk memotivasi dan meningkatkan kepercayaan dirinya kembali. Dan alhamdulillah anak tersebut sekali coba itu sudah mau maju Bu, mau. Kalau biasanya kan dia nggak mau Bu ya. Jadi sudah rencananya ya kalau saya ulang kembali membaca di depan kelas untuk memunculkan kepercayaan diri dan support dari teman-teman. Diberikan aplaus buat Mas Faisal. Gitu, rencana kedepannya ya seperti itu lagi Bu. Berarti bisa saya rangkum dari Bu Tuti ini sudah ada rencana minggu depan mungkin Ibu ya. Dibuat rutinitas, baca bergantian, berdiskusi, dan keberanian diri untuk berani membaca di depan gitu Bu ya. Oke, Bu Tuti, kira-kira dari pertemuan ini apa yang Bu Tuti sudah rasakan? Saya merasa beban saya agak menemukan solusi karena ada yang teman diajak sharing-sharing ini ya, bagaimana ini menghadapi murid saya yang kendala seperti ini. Saya merasa agak tenang gitu. Iya Bu Tuti, saya terima kasih atas sharingnya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lain hari dengan cerita Bu Tuti dengan siswa yang luar biasanya itu. Ya, dari siswa tersebut kita juga belajar Bu ya. Belajar bagaimana anak yang kesulitan bisa kita tuntun untuk bisa membaca lebih baik. Terima kasih Bu Tuti. Kira-kira ada yang ingin lagi disampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu, saya sudah plong, sudah mengutarakan permasalahan yang saya hadapi. Dan terima kasih waktunya sudah menjadi teman coach yang baik. Semoga nanti sama-sama ya Bu Tuti. Yang lebih bagus lagi ya Bu Umi ya. Ya, sama-sama ya Bu Tuti ya. Semangat terus.
jadi guru yang Benar baik sekali. untuk murid-muridnya. Oke, siap. Terima kasih, Bu Karena Umi. iya. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dilanjutkan aktivitasnya. Oke, makasih Ibu Tuti ya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Thank you.